Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dalam kondisi sehat untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Dan sebelum kita melaksanakannya, kita akan mendengarkan lebih dahulu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Atau dalam bahasa Batak dikatakan, "Dan jadi jalo omu silolehon ai papitung mata ni halak akana tonggor hian nian anggo silolehon jala dipapeol parhataan ni halak partigor." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kemajuan zaman yang terjadi dalam kehidupan kita, sering sekali kita melihat ada praktek-praktek suap yang terjadi untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya dan sekaligus juga untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Yang pasti suap adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak benar dalam mencapai tujuan, keinginan, harapan yang dia tuju dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dalam nas ini Tuhan begitu sangat keras melarang kita untuk menerima suap. Secara khusus sebenarnya nas ini khususnya dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan dan mereka akan menduduki tanah Kanaan itu, Tuhan memberikan aturan-aturan bagi mereka. Aturan-aturan kehidupan yang sesungguhnya harus mendatangkan kehidupan bagi orang-orang yang ada sekeliling mereka, termasuk juga bagi umat Tuhan pada saat itu. Karena itulah dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8 ini Tuhan sangat keras mengatakan, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Artinya ketika kita harus hidup berdampingan dengan orang lain yang ada di sekeliling kita, Tuhan memberikan aturan-aturan hidup bagi kita supaya tidak hanya kita yang hidup, tetapi orang yang ada di sekitar juga kita boleh juga mendapatkan kehidupan. Dan salah satunya adalah tidak melakukan praktek suap dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita mempraktekkan suap, tindakan yang tidak benar dalam kehidupan kita, dalam nas ini dikatakan ada dua dampak yang akan terjadi. Yang pertama yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat. Membuat buta mata orang-orang yang melihat. Bisakah kita bayangkan kita memiliki mata tetapi tidak dapat melihat seperti itu? Artinya buta secara rohani, gelap karena dunia, karena perilaku suap yang dilakukannya. Dan kemudian yang kedua dikatakan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dengan praktek atau tindakan suap, kita sering sekali menjadi tidak adil dalam menegakkan suatu kebenaran. Karena terkadang ketika orang melakukan suap, itu artinya dia mengambil yang bukan haknya sebenarnya. Kalau misalnya seseorang itu perkaranya harus dibela, tetapi karena sudah menerima suap, maka orang yang seharusnya menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, ternyata bisa memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sangat tidak menyukai ketika orang-orang percaya harus melakukan tindakan suap dalam perjalanan hidupnya, dalam mencapai tujuan-tujuan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, yang harus kita gapai. Tetapi Allah menginginkan supaya kita sungguh-sungguh hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang sudah diaturkan oleh Allah, mendatangkan kehidupan bagi orang, mendatangkan penglihatan terang bagi orang, serta tidak memutarbalikkan perkara bagi orang-orang yang benar. Tetap semangat amang-inang menjalani kehidupan kita, jauhi segala tindakan kejahatan yang mendukakan hati Tuhan, secara khusus tindakan suap, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ayo tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk melewati masa pandemik ini. Tuhan bersama dengan kita.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau sudah memberikan firman kehidupan bagi kami, mengawali seluruh aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami hari ini. Secara khusus kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi tindak suap ataupun tindak yang jahat yang mendukakan hati Allah untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak baik. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menghadirkan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kami dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar, karena Tuhan sangat membenci hal tersebut. Bapa yang terkasih, kami mohon kepada Engkau berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani seluruh aktivitas kami hari ini. Hikmat dan kekuatan-Mu lah yang kami harapkan untuk senantiasa menyertai kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.